Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, dalam permasalahan tasyahud akhir, telah dijelaskan bahwasannya redaksi hadits yang paling sahih dalam bacaan tasyahud akhir ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana dia berkata, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahhud. Kaffayya baina kaffaihi kama yu'allimani as-surata minal Qur'an. Sedang kedua telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangannya, atau di ibarat ini adalah ya seperti telapak kanan, tangan kanan dan telapak tangan ya kan kiri. Langsung Ibnu Mas'ud belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti beliau sallallahu alaihi wasallam mengajariku surat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bacaan tersebut adalah At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya ingin jelaskan pada kesempatan pertemuan hari ini adalah sebuah kesimpulan tentang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, seperti disebutkan dalam Fathul Bari juz kedua halaman 324 oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, di mana beliau menulis komentar tentang bacaan tasyahud akhir ini seperti berikut. Dia berkata, dalam sebagian sanad yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ini ada riwayat yang membedakan antara tahiyat yang diucapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup dengan lafaz khitab, yaitu kedua tunggal, seperti tadi dibacakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaika, ka ini adalah merupakan kata ganti kedua tunggal, seperti anta ya kan, anta adalah kata ganti kedua tunggal. Kalau huwa kata ganti orang tiga tunggal, laki-laki. Kalau ana kata ganti orang kesatu. Apa maksud kata ganti orang kesatu? Dalam artian istilahnya istrinya berbicara langsung, ana. Tapi kalau kata ganti orang kedua adalah yang diajak bicara. Kalau kata ganti orang ketiga, orangnya nggak kelihatan dia. Nah, seperti disebutkan dalam lafaz hadis Ibnu Mas'ud tadi, dengan khitab kedua tunggal, yaitu assalamu alayka
dengan tahiyat yang diucapkan sesudah beliau wafat dengan memakai lafadz ghaibiyah, kata ganti ketiga tunggal, yaitu hu atau huwa, yaitu assalamu alan nabi. Jadi Ibnu Hajar di sini ingin menjelaskan periwayatan tentang adanya perbedaan bacaan tahiyat atau redaksi bacaan tahiyat ketika Nabi masih hidup, di zaman Nabi hidup, di mana para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan lafadz assalamu alaika, kata ganti kedua tunggal. Adapun ketika beliau wafat, para sahabat melantunkan atau membaca tahiyat ini dengan kata ganti orang ketiga, yaitu huwa, assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam kitab isti'dzan, ya kan, yang benar adalah kitab adzan, bukan isti'dzan. Kitab al-adzan dalam Fathul Bari juz 2 halaman 312, bab tasyahud akhir dalam Sahih Bukhari melalui jalur Abu Ammar dari Ibnu Mas'ud, setelah menampilkan hadis tentang tasyahud, ia berkata, wa huwa baina dhahranaina falamma qubidha qulna assalamu yakni 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan assalamu alayka ayuhan nabi, yaitu kita ucapkan ketika beliau masih berada di tengah-tengah kami, masih hidup. Adapun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami mengucapkannya, yaitu assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikianlah termaktub dan tertulis dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Abu Awanah dalam kitab sahihnya As-Siraj, Al-Jauzafi, Abu Nuaim Al-Asbahani, dan Baihaqi dari banyak sanad sampai ke Abu Nuaim, guru Imam Bukhari. Di dalamnya ada kalimat falamma qubidha qulna assalamu ala nabi bihadfi lafzi ya'ni. Tatkala beliau telah meninggal dunia, maka kami para sahabat mengucapkan assalamu alan nabi, itu tanpa yakni. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Nuaim. Imam As-Subki dalam kitabnya Syarhul Minhaj, setelah menyebutkan riwayat ini dari Abu Awanah saja, menegaskan jika ini sahih dari para sahabat, maka menunjukkan bahwa pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak wajib memakai redaksi assalamu alaika. Namun sah juga dengan redaksi mengucapkan assalamu alan nabi SAW. Menurut hemat Al-Hafidh Ibnu Hajar, hal ini sah saja, ya kan, tanpa diragukan lagi. Dan saya sudah mendapati riwayat lain yang mengatakan, ya kan, riwayat Abu Awanah itu, di mana Abdul Razak menyatakan telah menyampaikan kepadaku Ibnu Juraij dari Atta, ia berkata, anna sahabata kanu yaqulun wan nabiyyu hayy assalamu alayka ayyuhan nabi falamma mata qalu assalamu ala nabi. Bahwasanya para sahabat dikala Nabi Muhammad SAW masih hidup mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian tatkala beliau meninggal dunia, mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Sanad riwayat ini sahih. Selesai penjelasannya. Adapun Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sifat Salat halaman 126 mengatakan, dalam masalah ini pasti ada ketetapan dari Nabi, riwayat di atas, dan diperkuat oleh riwayat Aisyah yang mengajari para sahabat tasyahud dalam salat. Ia berkata assalamu ala nabi. Diriwayatkan oleh As-Siraj dalam musnadnya juz 2, ya kan, nomor 9, dan Al-Mukhlas dalam kitab Al-Fawaid juz 1 halaman 54 nomor 11. Kedua sanad ini sahih dari Aisyah. Selesai. Jadi di sini maksudnya apa?
ada perbedaan bacaan redaksi salawat ketika dibaca Rasulullah masih hidup dan ketika Rasulullah telah wafat. Seperti periwayatan yang tadi saya jelaskan, para sahabat Nabi ketika beliau masih hidup, dia mengucapkan dengan redaksi assalamu alaika, kata ganti orang kedua tunggal. Adapun setelah beliau wafat, ya kan, seperti dijelaskan tadi dalam hadis Aisyah, ada apa? Aisyah itu ketika ngajari orang dengan redaksi assalamu ala nabi, kata ganti orang ketiga tunggal. Walaupun ini dua-duanya sah-sah saja, mau dibaca assalamu alaika ataupun dibaca assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut hemat penjelasan buku ini, bahwasanya kalau kita membaca dengan lafadz kata ganti orang ketiga tunggal itu lebih tepat, seperti dipraktekkan oleh para sahabat ketika Rasulullah wafat, membacanya bukan dengan assalamu alaika, tapi dengan assalamu ala nabi. Tapi kalaupun kita membacanya dengan salamu alaika, ya tetap kita berpegangan dengan lafadz asal dari bacaan at-tahiyat tersebut. Ini sedikit, ya kan, penjelasan dari bab rukun-rukun sholat, ya kan, yang sudah kita jelaskan 14 poin pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Adapun pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan masuk dalam pembahasan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Iya. Ada tambahan tahiyatul mubarakat, salawat mubarakat. Itu ada nas dalam riwayat lain. Ada gitu. Dalam riwayat, insyaallah kalau saya di Husnul Muslim. Kalau ada yang bawa Husnul Muslim, di Husnul Muslim ada disebutkan beberapa periwayatan. Tapi yang paling sahih dan paling kuat adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Coba nanti saya cek lagi insyaallah. Rasul sendiri waktu itu tahiyatnya seperti apa? Kalau tadi jelaskan para sahabat, assalamu ala nabi. Kalau Rasul sendiri, Untuk diri Rasul sendiri ketika Rasul masih hidup, ya membaca untuk diri beliau sendiri. Jelasnya untuk diri beliau ini, tapi lafadznya bagaimana wallahu alam, coba nanti saya tanyakan. Tapi yang jelas Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dengan assalamu alaika ayuhan nabi. Tapi kalau misalnya membaca untuk diri sendiri, apakah beliau mengucapkan assalamu alayya, wallahu alam. Insyaallah coba nanti saya tanyakan. Kemudian kewajiban-kewajiban dalam sholat, yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram, kemudian takbir perpindahan dari gerakan atau satu kegerakan berikutnya, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya kan, dan mengucapkan rabbana walakal hamd, mengucapkan rabbana walakal hamd, seperti diriwayatkan dalam hadis dari Abi Hurairah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka, thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar rak'ah, thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana lakal hamd, thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru thumma hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdhiyaha, wa yukabbiru hina yakumu minats thnataini ba'dal julus. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri akan sholat, ini kita bisa perhatikan di sini. Periwayatan hadis
dengan secara jelas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri akan melakukan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri. Tidak dijelaskan sama sekali dia mengucapkan perkataan sesuatu apapun, atau pernah ada periwayatan beliau mengucapkan niat secara jahar. Tapi yang jelas hadis-hadis yang kita dapatkan dalam periwayatan ini menjelaskan bahwasannya ketika Rasulullah berdiri menghadap kiblat akan sholat, apa perilaku yang beliau lakukan? Pertama kali adalah mengucapkan takbir. Kemudian bertakbir ketika akan ruku, ini namanya takbir perpindahan. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Makanya ini dianggap sebagai masuk dalam kategori kewajiban-kewajiban sholat. Kemudian mengucapkan ketika telah berdiri Rabbana walakal hamd, ya kan? Rabbana walakal hamd. Ini wajibnya. Kalau mau ditambah, ya kan, dengan bacaan-bacaan sunnah berikutnya tidak apa-apa. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian bertakbir ketika akan turun untuk sujud, ya kan, masih takbir perpindahan. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud pertama, takbir perpindahan juga. Lalu bertakbir ketika akan sujud kedua. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam sholat seluruhnya sampai selesai. Dan bertakbir ketika akan bangun dari dari 2 rakaat pertama setelah duduk tasyahud awal. Secara rinci dijelaskan. Mau ruku, takbir. Dengan satu kalimat secara rinci. Masa Rasulullah lupa menyebutkan jahar dalam niat. Padahal disebutkan dengan secara rinci dalam redaksinya. Mau ruku, takbir. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, takbir. Bangun dari sujud pertama, takbir, ya kan. Kemudian sujud kedua, bangkit dari sujud kedua juga bertakbir. Kemudian ketika tasyahud awal dalam sholat yang 3 dan 4 rakaat, selesai kita melakukan tasyahud awal, kemudian ketika bangkit ke atas kita ucapkan takbir juga. Dan dalam sunnahnya disebutkan juga sambil mengangkat kedua tangan. Seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku melaksanakan salat. Ikuti dengan secara apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tanpa ditambahi dan dikurangi. Kemudian masalah ini pernah Rasulullah SAW perintahkan kepada seorang sahabat yang sholatnya tidak benar. Dalam sabdanya, di mana beliau bersabda, "Innahu la tatimmu salatu li ahadin, salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda fayadha'al wudhu'a ya'ni mawadhi'ahu." Sesungguhnya sholat bagi seseorang dari kalangan umat manusia tidak akan sempurna sebelum dia berwudu dengan sempurna, mencuci bagian-bagian atau mengusap bagian-bagian wudu yang diperintahkan secara sempurna. Thumma yukabbiru wa yahmadullaha azza wa jal wa yuthni alaihi wa yaqra' bima sya'a minal Qur'anil Karim. Kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Nah, lagi ini redaksi hadis yang lain.
Begitu Rasulullah memerintahkan untuk wudhu, ketika mau masuk sholat, apa yang Rasulullah perintahkan? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa Rasulullah lupa ini? Jahar dalam niat. Sholli fardhu subhi, awil dhuhri atau dhuhri, awil asri, atau maghribi, awil isya'i. Yang jelas kita tidak dapatkan sama sekali hadis yang maudhu' pun tidak kita dapatkan dalam periwayatannya. Tapi yang kita dapatkan Rasulullah memerintahkan untuk mengucapkan takbiratul ihram, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, yaitu membaca doa iftitah. Dan doa iftitah banyak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang Allahumma ba'id baini sampai akhir, Allahu akbar kabira sampai akhir, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai akhir, dan doa iftitah yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika beliau sholat malam, sampai doa iftitah yang paling pendek dan antum bisa membacanya ataupun menghafalnya dengan secara lebih rinci di buku Husnul Muslim ataupun di buku Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Lantas membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah baginya, yaitu setelah Al-Fatihah. Kemudian thumma yaqulu Allahu Akbar, thumma yarka'u hatta tatma'inna mafasilahu. Kemudian setelah itu mengucapkan Allahu Akbar dan ruku, ya kan, melakukan ruku sampai persendian itu tenang, tatmain. Bukan seperti orang yang sholatnya, ya kan, notol ayat. Rukuknya itu dijelaskan oleh Rasulullah hatta tatma'inna mafasilahu, sampai persendiannya itu tenang betul-betul, ya kan, pada posisi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar ngeper aja atau ngetul aja gitu, cek langsung bangkit lagi, tidak. Jadi ruku yang betul-betul tumak-nina. Hatta tatma'inna mafasilahu, thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hatta yastawi qa'iman. Kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah sampai berdiri dengan secara lurus. Bukan berdirinya belum sempurna sudah langsung dikejar dengan amalan sujud, tidak. Tapi berdiri sampai sempurna. Tak. Benar-benar membaca, ya kan, bacaan zikir, i'tidal, bangkit dari ruku, ya kan, dengan secara tumak-ninah, seperti dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqulu Allahu Akbar, thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan langsung meluncur melakukan sujud sampai persendiannya itu betul-betul tenang dalam posisi sujud tersebut. Thumma yaqulu Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar lagi dan mengangkat kepalanya sampai duduk dengan secara sempurna, duduk, ya kan, badan itu berdiri dengan secara sempurna. Thumma yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar lagi. Thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasilahu, melakukan sujud sampai persendiannya tenang, kata Rasulullah SAW. Thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir, kemudian mengangkat kepalanya dan mengucapkan takbir. Fa idza fa'ala dzalik faqad tammat salatahu, apabila dilakukan dengan secara demikian maka telah sempurna salatnya. Di antara jadi yang diwajibkan dalam salat ini adalah mengucapkan takbir perpindahan dari gerakan satu ke
berikutnya, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasyahud awal, melakukan tasyahud awal dalam sholat yang 4 ataupun 3 rakaat. Tasyahud awal itu masuk dalam kategori kewajiban sholat. Makanya seseorang yang lupa untuk tasyahud awal, maka diwajibkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Nanti akan ada pembahasannya tentang permasalahan sujud sahwi. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Inna Muhammadan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah. Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka atau assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jal. Kan? Maka Rasulullah mengajarkan doa tahiyat ini, kemudian beliau katakan, hendaknya seseorang di antara kamu memilih doa yang paling disenangi, lalu panjatkanlah kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara waktu atau tempat yang mustajab untuk dikabulkannya doa setelah di dalam sholat, setelah sujud, di mana dikatakan sebagai tempat sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika sujud, di mana seorang meletakkan tempat termulianya di tanah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mustajab kedua adalah pada waktu tasyahud. Makanya banyak doa-doa nanti juga akan kita pelajari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kan, untuk dibaca setelah kita selesai membaca bacaan tasyahud. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qubur wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Seperti itu, ya kan? Allahumma a'inni ala, ya kan, zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab kubur sebagai tempat tinggal pertama dan pintu pertama dari pintu-pintu kehidupan akhirat. Kita memohon untuk dijauhkan dari azab api neraka dan dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah baguskan, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap gerak-gerik dan perilaku kita, dalam keadaan kita selalu ingat kepada Allah, untuk tidak melangkah kecuali dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melaksanakan peribadahan dan ketaatan kepada Allah, dan bisa melaksanakan peribadahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dengan secara sempurna. Bisa melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah dengan secara sempurna. Ini seperti dijelaskan dalam Irwaul Ghalil, ya kan. Nabi pernah memerintahkan salah seorang sahabat yang tidak beres sholatnya atau yang jelek sholatnya agar membaca doa tasyahud dengan sabdanya, fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'inna waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tasyahhad. Maka apabila engkau duduk pada pertengahan sholat, yaitu akhir, ya kan, rakaat kedua, maka duduk iftiraslah dengan
duduk, ya kan, bertekan pada pahamu yang kiri dengan tenang, kemudian bacalah tasyahud. Di sini ada perintah, Rasulullah mengatakan duduklah dengan duduk iftirosh pada tasyahud pertama, kemudian bacalah doa, ya kan, tasyahud dengan secara tumak nina, bukan terseret-seret. Baru baca depannya, tahu-tahu udah loncat ke belakang secara terburu-buru, sehingga ini banyak mengurangi kekhusyuan sholat kita. Karena di antara sesuatu yang bisa mendukung dan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat kita, setelah kita berwudu, kemudian membaca zikir wudu, kemudian setelah itu dari mulai awal masuk melangkah ke masjid itu kita ingat, masuk dengan kaki kanan dan kita membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini mendukung kekhusyuan sholat kita, dimana dari mulai kita melangkah masuk ke masjid ini kita penuhi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah selanjutnya, ya kan, kita akan lebih khusyuk dalam menunaikan sholat kita. Kemudian yang ketiga, di dalam buku ini termasuk yang mengatakan bahwasannya seseorang yang akan sholat harus meletakkan sutroh atau pembatas. Bahkan istilahnya apa? Pendapatnya lebih kencang kalau sutroh itu masuk dalam kewajiban sholat, karena pentingnya seseorang pakai sutroh dalam sholatnya, baik sendiri apalagi yang sholat berjamaah. Meletakkan sutroh, ya kan, dalam sholat, pembatas di hadapannya agar orang tidak berjalan di hadapannya, dan untuk menahan penglihatan agar tidak melebihi sutroh. Ini juga membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Dimana ketika kita meletakkan sutroh, maka kita seakan-akan tertuntut, pandangan kita tidak tertuju kecuali ke arah tempat sujud kita. Dan pandangan yang tertuju ke arah tempat sujud itu adalah merupakan salah satu pendukung untuk menjadikan sholat kita khusyuk dan tumakninah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain dengan orang yang tidak memakai sutroh, kadang pandangannya lebih tersebar, ya kan, kemana-mana gitu loh. Tapi ketika ada sutroh, dia seakan-akan memperhatikan tempat sujudnya. Dia mengarahkan, ya kan, ke arah tempat sujud tersebut. Nah, ini nanti di sini disebutkan, ya kan, ini baru judulnya kan, judul hadis seperti itu, ya kan. Disebutkan dari Sahal bin Abi Hathmah, dia berkata, qala Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah falyadun minha wala yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Dari Sahal bin Abi Hathmah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu sholat, maka sholatlah menghadap ke sutrah. Sholatlah menghadap ke sutrah. Dengan lafaz ini, ya kan, sebagian para ulama mewajibkan adanya sutroh dalam sholat. Ketika sholat, menghadaplah kamu mendekatlah kepada sutroh atau menghadap kepada sutroh dan mendekatlah kepada sutroh tersebut, maka syaitan tidak akan membatalkan atau mengganggu kekhusyuan sholatnya orang tersebut. Ini seperti diriwayatkan dalam Sahih An-Nasa'i, Mustadrak Al-Hakim, dalam Abu Dawud, ya kan. Kemudian dalam riwayat lain, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dia berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, la tusalli illa ila sutrah wa la tada' ahadan yamurru baina yaday fa in aba
falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Ini hadis kedua dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu sholat kecuali di depannya ada sutra, dan jangan kamu biarkan seseorang pun berlalu di hadapanmu. Ini menunjukkan berlalu di hadapan orang, sholat itu nggak boleh, kecuali kita tahu orang tersebut telah meletakkan sutra sebagai pembatas sehingga kita bisa lewat. Tapi kalau dia tidak meletakkan pembatas atau sutra, berarti paling tidak kita juga harus hati-hati. Makanya kenapa orang yang mau sholat juga hati-hati dengan meletakkan sutra. Orang yang mau melewati di antara orang-orang sholat juga berhati-hati agar tidak melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. Janganlah kamu sholat kecuali di depannya ada sutra, dan janganlah kamu biarkan seseorang pun berlalu di hadapanmu. Jika ia membangkang, sudah dikasih peringatan. Sampai Rasulullah bersabda, maka falyuqatilhu. Istilahnya apa? Perangi. Sampai seperti itu. Karena sungguhnya bersama orang tersebut ada syaitan. Harusnya seorang muslim tahu, ketika diperingatin kayak gini, mungkin dia lupa kan, nggak tahu kalau ini sudah sholat. Ketika diperingati kayak gini, wah, dia sadari Allah ada sholat, dia mundur. Tapi kalau masih mau tetap Jotos. iya kan? Tapi bukan berarti terus. Iya kan? Kita jotos atau apa, tapi paling enggak biasanya kita praktekkan kalau dia tetap mau lewat di depan kita yang ngalah. Dalam artian apa? Kita maju satu langkah gitu loh. Kita istilahnya apa? Kita kasih peringatannya gini, dia tetap masih mau lewat, maka kita maju saja. Nah, iya kan? Biar dia lewat di belakang. Ya kan? Seperti pernah kejadian ketika kita duduk, ya kan? Ketika itu kita duduk-duduk di Madinah, di Masjid Nabawi. Ustaz Syafiq Basalama kebetulan sedang sholat sunnah. Kemudian orang Turki lewat, ma'ruf kan, terkenal orang Turki atos-atos. Ya kan? Kayak batu kepala-kepalanya. Dimajuin kasih peringatan nggak mau. Tetap mau lewat. Bahkan si tangannya Syafiqnya di kayak gini kan. Ya, subhanallah, akhirnya dia maju, ya kan, ke depan, ya kan, ke mana, karena dia apa istilahnya mendekat ke orang yang duduk di depannya, kan seakan-akan seperti sutra, kemudian dia lewat seperti itu, lewat dari belakang. Itu lebih bagus, lebih selamat, ya kan, daripada kita pukul. Masjid itu masjid biasa gitu. Iya. Kadang-kadang yang belakang itu depan pintu, yang sini mau keluar nggak bisa. Itu kesalahannya orang-orang. Kesalahan siapa itu? Nah itu makanya orang yang sholat itu berhati-hati ketika dia masbuk, ya kan. Kemudian dia melihat, ya kan, kalau dia sholat di depan pintu itu akan menyebabkan permasalahan, ya kan. Dia terlambat, kemudian sholatnya berdiri di depan pintu, dia harus menyelesaikan 3 rakaat sisanya, ya kan. Sedangkan orang mau pada keluar, ya kan, rame. Ya kan, udah itu dianya kayak gini, tangannya akhirnya kan berantakan sholatnya. Lebih baik dia bersabar kalau memang seperti itu. Ketika imam salam, udah, ya kan, dia buat jamaah baru soft baru. Kalau memang mau dilewati, siapa yang salah itu? Kenapa? Mau dilewati, namanya lewat. Yang sedang di depan pintu itu, yang belakang ini keburu gitu. Ya nggak, pertama kesalahan, ya kan, orang yang sholat tersebut. Kenapa, ya kan, dia tahu orang itu mesti sholat itu ada yang mungkin zikir dulu, ada yang punya kepentingan dia harus keluar. Jadi kita harus memikirkan, ya gitu kan, kehati-hatian juga gitu loh. Kadang ada di masjidnya sudah dibuatin jalan, ya kan, khusus pinggir itu, ya kan. Itu memang jalannya, oh enggak, ini harus kita tutup, masih ada kosong. Enggak, bukan kosong. Memang sudah dibuatkan supaya memudahkan orang keluar sehingga tidak mengganggu orang yang sholat. Maka tempat yang kosong itu, yang buat jalan itu jangan ditempatin juga buat sholat, ya kan. Akhirnya di sini ada yang sholat, dia mau jalan di tempat sholat yang
jalan buat keluar pun di situ ada orang sholat akhirnya. Ya. Apa itu tidak termasuk membiarkan tempat kosong? Enggak, memang sudah dibuatkan untuk apa? Kecuali antum dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat berjamaah ya. Dalam keadaan sholat berjamaah ya kan, kemudian disempurnakan. Nah, yang datang terakhir ya kan, yang datang terakhir bagian-bagian belakang, otomatis kalau bisa ke tempat tersebut, apalagi dekat-dekat pintu, dia kosongkan. Kenapa? Karena dia memperhitungkan dia imam selesai, dia masih menyelesaikan 3 rakaat gitu loh. Kalau yang di depan-depan selesai permasalahan, dia udah selesai. Tapi orang yang mau keluar kan otomatis akan mencari jalan tersebut untuk keluar, atau bahkan melaksanakan sholat sunat-sunat di tempat tersebut. Orang yang dipergunakan tempat tersebut untuk keluar seperti itu, akhirnya akan mengganggu orang yang berjalan. Darinya kan setan itu masuk di tempat celah-celah yang kosong. Apa nanti gak ditempatin setan? Ada pembatasnya. Kenapa ada pembatasnya? Ada pembatas jalan, besi, ada apa semua. Justru malah ada larangan orang sholat di jalan loh. Itu kan jalannya orang berarti. Enggak, dalam artian ketika sholat sudah dimulai dan orang-orang yang di soft awal ada apa, kalau dia mengisi kosong-kosong tersebut masih nggak ada masalah. Seperti ada masjid di Waziriyah, itu karpetnya sampai misalnya bagian pojoknya itu sekitar 40 cm atau apa gitu ya, dikasih jobin. Dikasih jobin ya gitu ya. Gitu. Jadi karpetnya nggak penuh sampai ke ujung tembok. Nanti bagian tembok ujung dikasih jobin. Nah, orang yang datang di soft awal itu, ya tempat itu pun diisi tetap. Tak kayak gitu loh. Ustaz, yang dimaksud untuk mengisi sholat itu di antara makmum harus rapat gitu. Itu maksud mengisi sholat. Itu diantaranya juga. Kalau di ujung, kalau tanah lapang, ujung-ujung nggak bisa habis. Makanya kayak misalnya kayak di Masjidil Haram juga kan, polisi dijaga sama polisi, ada apa antara satu jalan dan yang lainnya gitu kan. Kita akan berpikir loh, berarti setannya nanti masuk lewat pinggir sini. Enggak kan, saya itu memang sudah dikasih pembatas. Ada juga saya pernah ketemu sama orang yang aklani, yang menggunakan akal dia, ya kan, situ ngomong setan masuk, ya kan, di celah-celah ada apa semua, lah kakinya bolong, bisa masuk tengah ada apa juga. Dia seakan-akan nggak percaya dengan hadis tersebut karena dia menggunakan akalnya. Ngomong ada setan di pinggir-pinggir sholat, setannya lebih gampang masuk di tengahnya, ya kan. Ini kita bermuamalah dengan perkara yang gaib, berita yang datangnya dari Rasulullah, kita diperintahkan untuk membenarkan berita tersebut, ya kan, membenarkan berita tersebut karena adalah merupakan salah satu prinsip kesempurnaan keyakinan kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah. Setelah kita meyakini beliau sebagai Rasulullah, membenarkan segala berita yang datang darinya, masuk akal maupun nggak masuk akal, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beragama kecuali dengan apa yang telah disyariatkan, seperti itu. Nah, sutrah bisa terwujud berupa dinding, tiang, tongkat yang tertancap dan kendaraan, ya kan, yang melintang ya gitu ya, yang dihadapkan di hadapan orang sholat, ya kan, mau jadikan sutroh, motornya ya kan, Hondanya istilahnya perlintangkan ya gitu ya kan, sehingga sebagai sutroh. Minimal sutroh besarnya seperti kayu penyangga di belakang punggung onta, jadi kira-kira tingginya 8 jari paling tidak, 8 jari. Makanya di Indonesia ini perlu kita budayakan, dalam artian disediakan kayu-kayu, ya kan, 8 jari. Ini 8 jari paling dah, seperti ini kan, bisa ya, itu sekitar 8 jari tingginya, ya kan, paling tidak segini. Ada orang yang juga pulpen ditaruh, ada kurang, paling tidak tingginya 8 jari, karena Rasulullah menyebutkan, ya kan, seperti kayu penyanggah di belakang punggung onta.
Seperti dalam hadisnya disebutkan dari Musa ibn Talhah an abihi, dari bapaknya, qala Rasulullah SAW, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahili falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalik. Apabila salah seorang di antara kamu meletakkan di hadapannya sutroh seperti besarnya kayu penyangga di belakang punggung onta, maka sholatlah dan jangan peduli terhadap orang yang berlalu lalang di belakang sutroh tersebut. Jadi sekitar 8 jari segini. Dan perlu kita budayakan, mungkin kita buatkan, karena banyak orang-orang kita ini di Indonesia senangnya sholatnya malah di tengah-tengah, ya kan? Sholatnya kacau gitu loh. Kalau di sini kan kita lihat, ketika mau sholat sunnah, orang maju ke depan, atau bahkan menjadikan orang yang sedang duduk berzikir sebagai sutroh, penghalang, itu juga tidak apa-apa. Atau ada kayu-kayu yang memang disediakan untuk sutroh. Ini perlu kita budidayakan juga di Indonesia, dimana kita membuat kayu-kayu dengan ukuran tadi 8 jari itu, kita letakkan di masjid sebagai sutroh. Paling kecil segede karton itu kali ya, Ustaz? Iya, ya ini segini Pak. Itu mana itu bisa? Ini segini Pak. 8 jari kan berarti seperti ini nih, Tingginya. tingginya. Jadi paling rendah Ustaz ya. Kalau misalkan dibuatkan sutroh di sininya, walaupun dekat, kita lewat di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jelas nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan di belakang, tapi di depan sutroh. Tapi di belakang sutroh itu sudah diperbolehkan kita untuk lewat ya gitu. Paling tidak. Ini perlu kita sebarkan, karena banyak kesalahan di orang-orang kita itu ketika sholat dia berantakan, kadang langsung berdiri aja di tengah-tengah masjid, ya kan? Dan bahkan kadang nyarinya malah di belakang masjid. Padahal kita diperintahkan untuk mendekatkan diri ke sutroh, ya kan? Seorang musolli, orang yang melaksanakan sholat itu harus mendekatkan dirinya ke sutroh, ya kan? Seperti Rasulullah sabdakan, an Bilal annahu wa bainal jidari nahwa min thalathati adhra. Ya kan? Bilal berkata bahwasanya Rasulullah sholat sedang jarak antara beliau dengan tembok sekitar 3 hasta. Jadi kan betul-betul Rasulullah mendekat ke sutroh. Jaraknya 3 hasta. Dalam hadis lain dari Sahal bin Sa'ad qala kana baina musalli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamar asya. Antara tempat sujud Rasulullah dengan dinding sekedar bisa dilalui seekor kambing. Jadi betul-betul mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin saya cukupkan sampai sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.